Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berjumpa kembali di sore hari ini di acara ngabuburit bersama Ustadz. Insyaallah kita seperti biasa itu akan membahas ilmu sekitar mengenai puasa. Ya, pada sore hari ini, alhamdulillah kita bersama guru kita Al-Ustadz Abdul Basit LC Hafizahullahu Ta'ala. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ustadz, mengenai puasa ini ada yang saya mewakili dari para pemirsa dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman terkait ketika seseorang berpuasa namun ini selalu tidur gitu kan. Tapi dia hanya bangun ketika sholat wajib saja. Nah, hal seperti ini apakah mengurangi pahala puasa atau bagaimana Ustaz hukumnya Ustaz? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terkait fenomena yang terjadi ya di tengah-tengah masyarakat ya pada saat bulan puasa, ada yang ternyata banyak tidurnya ya, sehingga waktunya itu dihabiskan untuk tidur tatkala di siang hari di bulan Ramadan. Ya, maka di sini ada beberapa penjelasan yang perlu diketahui ya. Yang pertama adalah bahwasanya waktu di bulan Ramadan itu waktu yang sangat-sangat agung dan mulia. Waktu yang sangat-sangat berkah. Sehingga apa? Sehingga seorang muslim tatkala Allah berikan karunia bertemu dengan bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan, maka hendaknya memaksimalkan waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan dengan memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal ketaatan ya. Karena waktu yang sangat-sangat bernilai di bulan Ramadan tersebut. Sehingga jangan sampai waktu yang sangat mulia tersebut itu disia-siakan dengan melakukan perbuatan atau perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Ya, maka itu yang perlu diperhatikan. Ya, itu waktu sangat berharga di bulan Ramadan itu karena sangat berkah sekali. Kemudian terkait tidur di siang hari di bulan Ramadan. Memang tidur itu tidak membatalkan puasa. Iya. Dan juga tidur di siang hari di bulan Ramadan apabila tidak sampai meninggalkan hal-hal yang wajib, maka itu tidak mengapa. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah apabila tidurnya itu dalam porsi yang cukup lama. Apabila tidurnya itu banyak di siang hari bulan Ramadan tersebut. Ya. Setelah subuh tidur. Ya. Kemudian bangun tidur. Atau mungkin aktivitas-aktivitas lalu tidur lagi. Ya, siang hari tidur lagi. Sampai mau menjelang asar. Nah, ini kan terlalu banyak tidur. Ketika waktu di bulan Ramadan tersebut di siang harinya atau bahkan di malam hari ya, itu habis dengan banyak tidur, inilah yang menjadi sebuah problem. Menjadi sebuah permasalahan. Karena otomatis ketika waktu
di bulan Ramadan itu dihabiskan untuk tidur, banyak tidur, maka akan hilang keberkahan waktu yang dia miliki di bulan Ramadan tersebut. Iya. Yang harusnya waktu-waktu tersebut bisa dimaksimalkan untuk mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya, namun dikarenakan banyak tidur, maka akan hilang kesempatan untuk meraih banyak keutamaan, banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya inilah yang menjadikan ya puasanya itu berkurang nilainya. Puasanya itu berkurang pahalanya. Karena porsi yang sangat besar, porsi yang sangat banyak tidurnya atau hari-harinya, waktu-waktunya banyak dihabiskan untuk tidur. Maka inilah yang seharusnya dihindari oleh seorang muslim. Ya, terlebih bulan Ramadan itu adalah sangat sebentar, sangat sedikit waktunya. Hanya 1 bulan, 30 hari. Sehingga kalau disia-siakan untuk tidur, maka ini jelas akan mengakibatkan seseorang tidak mendapatkan manfaat yang besar, tidak mendapatkan keutamaan yang besar, bahkan itu kurang sekali dari apa yang diharapkan untuk mendapatkan pahala yang sangat besar di bulan Ramadan ini. Jadi seperti itu. Jadi rugi sekali Ustaz ya? Sangat-sangat rugi, sangat-sangat rugi, ya, karena ya tadi itu banyak tidurnya ya, sehingga waktunya terbuang. Iya. Terus kalau selain tidur itu yang ngurangi pahala puasa tuh, apakah ada hal lain gitu Ustaz? Mengurangi pahala puasa itu Ustaz? Taib, ini juga pertanyaan yang sangat penting ya. Jadi puasa itu jangan sampai hanya kita sahur ya, kemudian kita menunggu waktu berbuka. Tapi hendaknya kita memperhatikan kualitas puasa kita. Ya. Kita pengen puasa kita itu benar-benar kualitasnya bagus. Sehingga mendapatkan pahala yang berlipat ganda, pahala yang sangat besar. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang sangat besar, maka kita juga harus memperhatikan jangan sampai puasa kita ini berkurang pahalanya. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahala. Ya meskipun tidak sampai membatalkan ya, tapi ada hal-hal yang atau perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala puasa, nilai dari puasa seseorang. Selain tadi tidur banyak ya, bisa juga menggibah, ya, ngosip, ngomongin kejelekan orang, ya. Ini juga termasuk hal-hal yang bisa mengurangi puasa seseorang atau pahala puasa seseorang. Bahkan bisa merusak, ya, bahkan bisa merusak puasa seseorang. Demikian pula berkata kotor, ya, atau berkata dusta, ya. Kita kan tahu kadang meskipun di bulan-bulan puasa, ya, atau di hari-hari di bulan Ramadan, itu kadang ada yang tidak bisa meninggalkan kebiasaan, emosi, marah, ya, bertengkar, berdusta, menggibah dan semisalnya, atau berbuat curang, ya. Ini memang tidak membatalkan puasa, tapi bisa mengurangi pahala puasa, bisa mengurangi nilai puasa, bahkan bisa merusak. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Orang yang nggak bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan palsu, atau perbuatan
yang curang, perbuatan yang palsu, perbuatan yang buruk, ya, maka Allah nggak butuh ketika dia itu meninggalkan makan, meninggalkan minum. Maka ini sebagai cambuk, ya, buat kita semua yang kita itu sudah berlelah-lelah, ya, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, tapi ternyata kita nggak mendapatkan apa-apa dari puasa kita. Ya, maka sebagaimana kita menahan diri dari makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa yang lainnya, kita juga menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak ibadah puasa kita, yang bisa mengurangi nilai pahala ibadah puasa kita. Iya, itu tadi dengan menghibah, ya, atau berkata dusta, atau namimah, adu domba, atau marah, emosi, ya, mengejek dan yang lain sebagainya. Ini semuanya bisa mengurangi nilai ibadah puasa atau bahkan merusak. Nah, ini yang kita takutkan. Ya, kita sudah capek-capek puasa ternyata nggak bernilai apa-apa. Hanya kita dapat apa? Capek. Lapar dan dahaga dan juga capek. Nggak dapat apa. Ini sangat-sangat rugi sekali. Baik. Ustaz. Insyaallah jazakallah khairan, Ustaz. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa Aliman TV, Ustaz. Dan ada terakhir satu pertanyaan, Ustaz, mengenai seseorang yang berpuasa lillah karena Allah, tapi disandingkan dengan dia niatnya untuk sehat gitu, Ustaz, atau untuk kurus atau dari gemuk kurus gitu, Ustaz. Nah, ya, kayak ada pernah dengar entah ini hadis atau ucapan kayak puasalah kalian akan sehat kayak gitu, Ustaz. Ada yang bilang gitu. Gimana, Ustaz? Baik, iya. Orang yang puasa kemudian dia niatnya memang niat lillahi ta'ala. Iya. Dia niat ikhlas karena Allah. Kemudian ada tujuan yang lain. Iya. Yaitu ingin agar badannya itu bisa, berat badannya turun gitu ya. Maka sebenarnya kalau seseorang itu niat puasanya ikhlas karena Allah, maka manfaat-manfaat dunia itu akan mengikuti. Ya, seperti orang yang berwudu, orang yang mandi besar, itu otomatis ya akan menjaga kebersihan, ya, akan menghilangkan kuman-kuman atau kotoran yang ada di badannya, itu sudah otomatis. Meskipun dia tidak punya niat atau tujuan agar dia nanti badannya lebih seger, lebih sehat dan sebagainya, itu otomatis akan ngikut. Manfaat-manfaat dunia itu seperti itu pasti akan ngikut. Demikian pula ketika kita melakukan ibadah puasa, ya, mau tidak mau pasti akan berkurang ini. Pasti akan berkurang berat badannya dan insya Allah juga akan sehat, ya, karena memang dari sisi medis atau kesehatan, ya, orang yang berpuasa itu juga akan sebagai sarana untuk menjaga kesehatan badan. Karena apa? Karena pencernaan ini tidak terus-menerus bekerja, ya, ada waktu untuk istirahat, ya. Jadi orang yang berpuasa pada dasarnya ketika dia niat ikhlas karena Allah, pasti manfaat-manfaat dunia itu akan dia dapatkan juga. Ya. Jadi tidak perlu ya untuk meniatkan hal tersebut, ya, apalagi niat tersebut itu malah akan umpama mendominasi daripada niat ikhlas kepada Allah. Ini nanti akan merusak ibadahnya, ya. Tapi kalau sekedar niat, ya, ingin berat badannya turun atau niat agar sehat, ya, maka itu sudah include, sudah sekalian masuk. Tatkala kita berpuasa niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, jadi insya Allah dapat pahala dari Allah, pahala puasa yang luar biasa besarnya, dan juga sekalian dapat manfaat dunia. Badan menjadi sehat, kemudian berat badannya juga akan turun, ya. Ketika dia makan sahurnya itu bagus, kemudian juga tatkala berbuka puasa juga bagus makannya. Jangan sampai ketika sahur makan banyak. Balas dendam. Kemudian ya puasa, lapar, kemudian datang waktu buka puasa, waktu maghrib, dia makan banyak juga. Ya tetap dia akan nggak dapat sehat dan juga berat badannya nggak akan turun. Ya, jadi kita ditata niatnya, ya untuk niat lillahi ta'ala, ya. Adapun kalau ada niat ingin sehat atau ingin agar berat badannya turun, ya itu sebenarnya sudah include pada niat karena Allah tersebut, ya, dengan tetap menjaga pola makan yang sehat, yang baik, insya Allah dapat dua-duanya. Nah, Allah Ta'ala alam. Itu kalau niatnya karena Allah pertama, Ustaz, itu include ya, Ustaz, ya, kesehatan dan segala macam. Tapi kalau dibalik, Ustaz, apakah itu udah include atau enggak, Ustaz? Kalau dibalik, ya, berarti dia lebih dominan niat dunianya, iya, lebih dominan. Maka di sini para ulama menjelaskan itu bisa merusak ibadah. Karena apa? Karena niat lillahi ta'alanya kalah dengan niat untuk mendapatkan manfaat dunia. Maka itu bisa menjadikan ibadah puasanya rusak. Nah, ini yang juga harus diperhatikan agar jangan sampai ibadah puasanya itu rusak, dikarenakan dia lebih mengutamakan niat untuk mendapatkan manfaat-manfaat dunia. Ya, wallahu ta'ala. Jazakallah khairan, Ustaz. Para pemirsa dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman, alhamdulillah kita telah menanyakan pertanyaan seputar puasa, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Ya, alhamdulillah kita cukupkan ke acara pada sore hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada acara ngabuburit bersama Ustadz di episode selanjutnya. Kami Muhammad Al-Qori mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz sekali lagi, dan kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.